Nah, maka jikalau kamu tidak ragu-ragu lagi pada yang demikian, maka tidak semestinya kamu ragu-ragu untuk mengetahui pada rahasia-rahasia ketuhanan dan mengetahui tentang teraturnya urusan-urusan ketuhanan yang meliputi dengan setiap yang maujud. Kalau sudah tahu kita bahwa kelezatan yang paling lezat itu adalah ilmu tentang Allah, kelezatan yang paling tinggi adalah tentang ma'rifatullah, maka hendaknya kita berusaha untuk mengetahui yang demikian itu. Pengetahuan yang paling lezat, paling baik, paling dirindukan, dan pengetahuan yang paling patut bagi apa yang dirasakan oleh diri ketika menyipati akan kesempurnaan dan keelokan, dan yang paling patut bagi apa yang menjadi besarnya kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan. Paling besar kebahagiaan kita, paling besar kesenangan kita kalau kita dikatakan makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makna daripada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan tentang kelezatan yang paling besar dan paling tinggi adalah kelezatan ma'rifatullahi ta'ala dan memandang wajahnya Allah yang mulia. Dan bahwasanya tidak terbayang pada akal pikiran adanya kelezatan, kenikmatan yang lebih utama darinya itu ma'rifat kepada Allah, kecuali orang yang terhalang dari kelezatan ini. Nah, di dalam bab ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa kelezatan yang paling tinggi lezatnya itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan kepada kita tentang jalannya, di mana ma'rifat kepada Allah itu dikatakan kelezatannya melebihi kelezatan apapun yang ada. Karena kita seringkali mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memandang zat Allah itu adalah merupakan puncak daripada kenikmatan surga. Dan perkataan para ulama bahwa mengetahui, mengenali tentang Allah itu adalah kelezatan yang paling sempurna. Nah, tetapi kita belum tahu bagaimana bisa diterima oleh akal pikiran kita mengenai lezatnya mengenal Allah itu. Karena selama ini kita hanya mengenal kelezatan-kelezatan itu hanya bersifat kepada benda-benda. Kita hanya mengenal selama ini bahwa kelezatan itu adalah hanya merupakan rasa. Tetapi kita belum tahu bahwa kelezatan yang didapatkan oleh setiap orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kelezatan-kelezatan itu mengikuti perasaan. Kelezatan itu mengikuti perasaan.
Jadi lezat itu adalah rasa. Dan manusia itu mengumpulkan, artinya terkumpul pada diri manusia beberapa jumlah kekuatan dan gharizah atau tabiat. Di dalam tubuh kita ini macam-macam takumpulan kekuatan, macam-macam takumpulan tabiat. Dan bagi setiap kekuatan dan gharizah tabiat itu mempunyai kelezatan. Jadi di dalam tubuh kita ini banyak mempunyai tabiat. Masing-masing tabiat itu mempunyai kelezatannya sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai kelezatannya sendiri-sendiri. Mata itu kelezatannya adalah pada memandang yang indah. Telinga lain lagi pulang kelezatannya mendengar sesuatu yang merdu, yang nyaman. Penciuman lain lagi pulang kelezatannya. Nah, di dalam tubuh kita bukan hanya 3 itu, tapi banyak macam-macam yang masing-masingnya itu ada mempunyai kelezatan tersendiri. Kalau orang sedang lezatnya melihat sesuatu, kalau kita sedang nikmatnya melihat sesuatu, maka kita kada peduli dengan makanan dan minuman lezat yang dihidangkan di hadapan kita. Kalau kita sedang asik, sedang lezatnya mendengar sesuatu, kita kada peduli dengan kelezatan-kelezatan lain. Nah, karena saat itu tabiat, di antara tabiat-tabiat ada yang berfungsi merasakan satu kelezatan. Kelezatan untuk mencapainya itu menurut kehendak tabiat yang diciptakan untuknya. Maka sesungguhnya gharizah, tabiat ini tidaklah disusun pada manusia dengan sia-sia. Maha suci Allah daripada memperbuat yang sia-sia. Artinya tabiat-tabiat yang ada di dalam diri kita itu semuaan ada faidah. Akan tetapi disusunnya setiap kekuatan dan gharizah tabiat ini untuk sesuatu hal dari hal-hal yang dikehendaki menurut tabiat. Nah, di antara tabiat yang diciptakan Allah di dalam diri kita adalah gharizah marah. Tabiat marah. Nah, itu ada dalam diri kita. Nah, apa kelezatannya orang yang marah itu? Karena setiap tabiat menuntut kelezatan. Kalau kita sedang marah, apa yang paling lezat? Tabiat atau gharizah marah diciptakan untuk memuaskan hati dan pembalasan. Maka secara pasti bahwa kelezatannya itu tabiat marah pada menang dan membalas. Itulah yang dikehendaki tabiatnya si marah tadi. Kalau kita marah kepada seseorang umpamanya, apa yang paling lezat dalam kemarahan kita itu? Apabila orang yang kita marahi itu kalah. Bila orang yang kita marahi itu sengsara.
Di situ marah menemukan kelezatan. Nah, tabiat marah itu kelezatannya adalah demikian. Dan orang yang sedang marah itu kelezatannya bukan pada makanan, suruhnya makan apa aja kada nyaman. Orang rahatan marah itu. Suruhnya minuman apa aja kada nyaman. Tapi begitu orang yang dimarahinya itu kalah, lumpuh, nah itulah sudah kelezatan yang didapatnya. Itu kalau tabiat marah yang keluar, yang berfungsi daripada diri kita. Gharizah senang makan, umpamanya. Dalam diri kita ini ada tabiat yang suka makan, nafsu makan. Pasti ada dalam diri kita nafsu makan. Ia diciptakan untuk menghasilkan makanan yang mana dengan makanan itu ia bisa berdiri tegak. Tabiat nafsu makan yang ada pada diri kita ini itu diciptakan Allah agar kita ini mau mencari makanan. Kelezatannya adalah pada memperoleh makanan yang menjadi tuntutan tabiatnya. Nafsu makan kita hendak makan sesuatu. Hendak makan sesuatu. Itu diciptakan oleh Allah. Karena tabiat nafsu makan kita ini sedang berfungsi dalam diri kita, hendak makan soto rantau umpamanya. Tabiat nafsu kita hendak makan soto rantau, lalu berjalan mencari ke rantau. Ini hendak di rantau. Begitu sampai di tujuh warungnya, adakah berjual soto rantau? Ada gitu kang rantau. Nah, itu sudah menemukan kelezatan nafsu makan kita. Belum lagi makan sudah nyaman. Belum makan lagi. Gitu kang warung ada lagi. Nah, sudah menemukan kelezatan tabiat nafsu makan yang ada pada diri kita ini. Dan begitu juga halnya kelezatan mendengar, melihat, dan mencium pada pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Ia tidak lepas dari salah satu dari gharizah tabiat-tabiat itu, dari kepedihan dan kelezatan dengan ditambahkan kepada yang didapatkannya. Jadi tabiat ini ia ada mempunyai satu kelezatan, ada mempunyai satu kesedihan, kekecewaan. Begitu orang yang dia marahi itu menang, maka tabiat marah pedih. Tabiat makan, hendak makan soto rantau, begitu sampai di rantau, di tukang warung, habis. Tabiat nafsu makan pedih. Mendengar suara-suara yang kada nyaman didengar, maka pendengaran kita pedih. Sebaliknya tadi kelezatan. Nah, ini adalah masih permulaan untuk mencapai pemahaman bahwa ilmu itu paling lezat di antara kelezatan. Lalu Imam Ghazali mulai dari permulaan ini untuk memberikan pemahaman kepada kita. Maka seperti demikian pula bahwa dalam hati ada gharizah yang dinamakan An-Nurul Ilahi. Nah, di dalam hati kita itu ada juga pulang Allah menciptakan tabiat. Dalam hati kita, di dalam hati anaknya. Allah ada menciptakan tabiat yang ngaran tabiat itu nur ilahi. Karena firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Artinya, maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya
untuk menerima Islam lalu ia mendapat nur dari Tuhan, sama dengan orang yang membatu hatinya. Terkadang garizah tabiat di dalam hati itu dinamakan akal, terkadang dinamakan mata hati yang batin, dan terkadang dinamakan juga nurul iman wal yakin. Macam-macam ngarannya. Barangnya iyan itu tubang, cuma ngarannya macam-macam tabiat yang ada dalam hati ini. Dan tidak ada arti, tidak ada guna kita menyibukkan diri dengan membahas nama-nama itu. Karena bahwa sing istilah itu bermacam-macam, dan orang yang lemah ia menyangka bahwa perbedaan itu terjadi pada makna-makna. Karena sesungguhnya orang yang lemah itu ia mencari makna-makna dari lapas-lapas, dan itu adalah kebalikan dari yang wajib. Masalah ngarannya kita kada jadi masalah nangapa ngarannya. Pokoknya di dalam hati kita itu ada satu tabiat. Boleh kita ambil ngarannya akal atau nur ilahi. Maka hati itu, hati kita ini berbeda dengan bagian-bagian badan yang lain. Berbeda dengan sifat yang didapatkan oleh makna yang tidak bisa dikhayalkan dan tidak dapat dengan panca indera. Nah, sesuatu yang dalam hati kita ini itu kada bisa dijangkau oleh panca indera. Mata, telinga, rasa. Seperti mengetahuinya akan kejadian alam semesta, atau mengetahui berhajatnya alam semesta ini kepada Sang Pencipta yang kadim, yang maha mengatur dan maha bijaksana, yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, itu kada bisa dicapai dengan panca indera. Kita hendak mengetahui tentang kejadian alam. Kita hendak mengetahui bahwa alam ini berhajat kepada Tuhan. Nah, mengetahui itu kada kawa dengan mata telinga. Maka yang hanya bisa mengetahui itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati yang disebut dengan akal atau macam-macam tadi ngarannya. Dan marilah kita ujar Imam Ghazali namakan garizah itu akal. Kita ambil sebuting dari macam-macam ngaran tadi akal. Dengan syarat bahwa tidak dipaham dari lafaz akal itu akan sesuatu yang dengannya dapat diketahui cara-cara berdebat dan bertukar pikiran. Pengertian akalnya macam-macam. Ada akal yang digunakan sagan berdebat, itu kada kita pakai. Maka sungguh telah terkenal nama akal dengan ini, dan karena itu mencela akannya oleh sebagian kaum sufi. Akal yang digunakan hanya untuk berdebat, hanya untuk bertengkar itu. Jikalau tidak, maka itu adalah sifat. Akal itu adalah sifat yang membedakan antara manusia dengan hewan. Nah, di dalam hati manusia ada sesuatu tabiat yang dinamakan akal, yang akal itulah membedakan kita dengan hewan. Dengan sifat itu diketahui bahwa makrifat kepada Allah Ta'ala itu sifat yang termulia. Si akal ini nang tahu bahwa makrifat kepada Allah itu merupakan sesuatu yang paling mulia. Mun mata kada tahu, telinga kada tahu, tabiat marah kada tahu, tabiat makan kada tahu, tabiat guring kada tahu. Nang tahu bahwa makrifat itu adalah sesuatu yang mulia, itu tabiat yang dinamakan akal tadi. Maka tidak semestinya bahwa sifat akal itu dicela.
Karena akal ini yang tahu bahwa mengenal Allah itu adalah sesuatu yang mulia. Dan gharizah itu diciptakan. Akal nih. Akal itu diciptakan untuk mengetahui akan hakikat semua perkara. Itu Tuhan menciptakan akal pada diri kita. Akal itu diberi Tuhan tabiat. Apa tabiatnya akal? Tabiatnya akal itu hendak tahu segala perkara. Maka yang dikehendaki oleh tabiatnya si akal ialah makrifat dan ilmu. Kayak mata. Tabiat matanya hendak berlihat nang baik. Tabiat telinga hendak berdengar nang merdu, nang nyaman didengar. Tabiat nafsu makan hendak makan. Tabiat marah agar nang dimarahi kalah. Nah, tabiat si akal ini diciptakan Allah untuk mengetahui hakikat sesuatu. Maka yang dikehendaki oleh tabiatnya si akal ialah makrifat dan ilmu, dan itulah kelezatannya. Nah, si akal, tabiat akal ini bila inya memproses lalu tahu, nah disitulah kelezatannya. Misalnya 2 kali 2 berapa? Akal. Berpikir si akal. Ambil kayu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, begitu tahu 4, akal tuh lezat. Akal lezat. Pokoknya akal ini tabiatnya adalah hendak tahu. Kelezatannya akal bila ia mengetahui sesuatu. Orang mempaham kitab, mutalaah kitab, kada paham yang dibaca ini apa, kada mengerti lagi kitab ini dibaca. Dipikirakannya, hendak tahu. Pikirakannya, diulang-ulangnya, akhirnya mengerti tujuannya. Nah, di situ akal menemukan kelezatan. Akal menemukan kelezatannya di situ. Jadi akal itu mencari lezatnya akal bukan dengan minum, bukan dengan makan, bukan dengan guring, bukan dengan kawin. Kelezatan akal itu bila ini sudah tahu yang selama ini kada tahu. Disitulah kenikmatannya akal. Kita tuh kada tahu berapa kan ini harganya. Akal kita kada nyaman tuh. Kita kada tahu berapa kan ini harganya. Begitu kita tahu jual ini harganya 1 juta, nah akal nyamannya tuh nyaman. Nah, nyaman pada diri kita tuh akal ngarannya. Bila mengetahui sesuatu nang kada tahu. Maka yang dikehendaki oleh tabiatnya ialah makrifat dan ilmu, dan itulah kelezatannya akal. Jadi hendak menyamani mata, lihat nang nyaman-nyaman, nang bagus, nang indah-indah. Hendak menikmati ini, sesuaikan. Kalau hendak akal kita lezat, cari tahu nang belum tahu. Nah, cari tahu nang belum tahu. Dan tidak samar, artinya jelas. Jelas bahwasanya pada ilmu dan makrifat itu ada kelezatan. Itu sudah pasti bahwa dalam ilmu, dalam makrifat itu ada kelezatan. Cuma siapa nang lezat? Akal nang lezat. Dan akal itu ada di dalam hati kita. Akal ada di dalam hati kita. Dan otomatis bila akal itu menemukan kelezatan, hati pun jadi senang. Hati jadi senang. Sehingga sesungguhnya seseorang yang dinisbahkan dengan ilmu dan makrifat, meskipun pada sesuatu yang hina, niscaya ia bergembira. Orang tuh ada kan kelezatan akal pada ilmu.
ma'rifat. Orang ini ada berisi ilmu, pada ilmu yang rendah aja, ilmu yang hina aja. Dipadahkan inya tuh ahli dalam bidang itu, suka inya dan lezat. Umpamanya seseorang ini ahli menambal ban. Sekampungan kadang bisanya menambal ban orang. Itu kita padahkan, unjuk kita di kampung ini yang ahli nambal ban, saya konggo aja si Pulan bin Pulan tuh. Nah sukanya mendengar itu. Padahal apa ada ilmu menambal ban itu. Tapi karena itu ilmu, dipadahkan tuh ahli bananya menambal ban itu, mendengarinya pasti suka, pasti lezat. Karena itu adalah akal. Dan orang yang dinisbahkan dengan kebuduhan, meskipun pada sesuatu yang rimih, niscaya ia bersedih hati. Mun orang tuh dipadahkan kada tahu, walaupun dalam hal yang rimih, dia akan bersedih hati. Sehingga hampir-hampir manusia tidak sabar dari mengaku berilmu dan berpuji-pujian dengan ilmu pada sesuatu yang hina. Orang yang berilmu pandai dengan permainan catur Orang ini ahli benar bercatur. Dengan hinanya permainan itu, ia tidak sanggup untuk berdiam diri pada permainan itu dengan mengajarkannya. Lidahnya terlepas dengan menyebutkan apa yang telah diketahuinya. Orang ini ahli catur. Melihat ada kekanakan bercatur berdua. Nya ini ahli melihat orang bercatur. Nya ini tahu. Telajok tuh mati itu kada bakawan. Telajok tuh mati itu bakawan. Tak ucapakan di muntungnya tuh telajok tuh kawani jadinya. Nah, itu kelezatannya di situnya. Bila kada tak ucapakannya kada nyaman, bila tak ucapakannya nyaman karena inya tahu, karena inya punya ilmu dalam catur itu. Sama orang mengaji nahu umpamanya. Mengaji nahu mendengar orang baca kitab. Mendengar orang baca kitab ada salah. Nah, ini paling kada nyaman tuh. Kalau orang tuh banahu, basarap, ada orang baca kitab salah, inya paling kada nyaman. Belainya kau menagur, tuh salah jadinya nang bujur nang ini paling lezat didapatkannya. Maksudnya akalnya mendapat kelezatan. Karena akal tuh nang ditabiatkan untuk akal ada urusan seperti itu. Semua itu karena berlebih-lebihannya kelezatan ilmu dan apa yang dirasakan dari kesempurnaan zatnya dengan ilmu itu. Karena sesungguhnya ilmu itu termasuk sifat ketuhanan yang paling khusus, dan sifat ini kesudahan kesempurnaan. Karena itulah tabiat manusia merasa puas apabila ia dipuji dengan cerdas dan banyak ilmu. Karena ketika ia mendengar pujian itu, ia merasakan kesempurnaan dirinya. Dan kesempurnaan ilmunya, lalu ia takjub dengan dirinya dan merasa lezat dengan yang demikian. Nah, jadi kita tahu bahwa di dalam hati kita ada tabiat. Ngarannya akal, atau bisa juga ngarannya nur ilahi, bisa juga tabiat itu ngarannya nurul iman wal yakin, bisa juga tabiat itu ngarannya adalah mata hati disebut. Nang kasukaannya itu, kelezatannya itu adalah mengetahui nang kada tahu. Mengetahui nang kada tahu. Itu kelezatannya di situ. Kemudian lezatnya ilmu dengan bercucuk tanam menjahit tidaklah seperti lezatnya ilmu dengan mengendalikan pemerintahan dan mengatur urusan makhluk.
orang bertani, orang berjahit, itu ada ilmunya. Orang mengatur makhluk, mengatur pemerintahan, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Dan tidaklah sama antara kelezatan ilmu dengan nahu dan syair seperti lezatnya ilmu mengenai Allah Ta'ala, sifat-sifatnya dan malaikat-malaikatnya dan kerajaan langit dan bumi. Mengenali tentang pemerintahan itu ada ilmunya. Mengenali tentang pertanian itu ada ilmunya. Mengenali tentang ketuhanan ada ilmunya. Mengenali tentang pemerintahan ada ilmunya. Nah, si akal ini dalam mengenali ilmu itu lain-lain kelezatannya. Lain-lain, macam kita makan juga, iwak, daging, tempe, tahu, lain-lain kelezatannya. Si akal ini dia mengenal ilmu pertanian, nyaman, lezat. Dulunya kada tahu. Begitu ia mengenal ilmu tentang pemerintahan, akal lebih lezat lagi. Begitu si akal ini mengenal tentang ilmu ketuhanan, lebih lezat lagi. Macam liur kita, makan timpi, nyaman. Makan timpi yang bercacapan, makin nyaman lagi. Makan daging ini, makin nyaman lagi. Nah, itu akal pun demikian. Akan tetapi kelezatan ilmu itu dengan kadar kemuliaan ilmu. Lezatnya satu ilmu itu bagi akal menurut kadar kemuliaan ilmu. Mana tingginya ilmu tani dengan ilmu pemerintahan? Mana tingginya ilmu pemerintahan dengan ilmu tentang ketuhanan? Makin tinggi kadar ilmu yang diketahui oleh si akal, maka akal makin lezat. Dan kemuliaan ilmu itu sekedar menurut kemuliaan yang diketahui. Sehingga orang yang mengetahui akan hal ihwal batin manusia dan memberitahukan dengan hal ihwal itu, ia akan merasakan kelezatan. Kita ini tahu isi hati orang itu umpamanya. Kita tahu tentang isi hati orang. Dulu kada tahu. Tentu kita merasa kelezatan. Ini di wadah kita ini, di hadapan kita ada petani, ada camat, ada menteri, ada raja. Kita tahu isi hati petani. Senang kita. Pasti lezat. Karena tahu isi hati si petani itu. Kemudian pulang kita tahu isi hati bupati, tahu isi hati bupati lebih lezat lagi daripada tahu isi hati petani. Paling pupuk hati petani apa ada diurusnya, cangkul. Kalau hati bupati macam-macam dah. Nah, kita tahu isi hati bupati lebih lezat lagi. Kita tahu pulang isi hati menteri lebih lezat lagi. Kita tahu isi hati raja lebih nikmat lagi. Nah, tergantung nang diketahui ini siapa. Nah, kalau kita tahu, kita ma'rifat tentang bagaimana fi'il Allah, sifat Allah, tentu lebih lezat, lebih nikmat lagi. Karena Allah yang maha mulia di antara yang mulia. Nah, di situ jalannya bahwa mengenal Allah itu paling lezat daripada segala kelezatan. Di situ jalannya. Maka jikalau ia mengetahui al-ihwal batin pemimpin negeri dan mengetahui rahasia-rahasia pengaturan pada kepemimpinannya, maka yang demikian adalah lebih lezat di sisinya dan lebih baik daripada mengetahui dengan keadaan batin petani atau keadaan batin penenun kain. Jikalau ia dapat mengetahui rahasia-rahasia menteri dan pengaturannya, dan ia mengetahui apa yang menjadi maksud tujuannya pada masalah kementerian, maka itu lebih lezat baginya dan lebih diinginkan daripada pengetahuannya dengan rahasia-rahasia pemimpin negeri.
Jikalau ia mengetahui akan hal ihwal batin raja dan sultan yang berkuasa atas menteri, niscaya yang demikian itu lebih baik baginya dan lebih lezat daripada mengetahui akan rahasia-rahasia batin menteri. Dan adalah pujian untuknya dengan pengetahuannya itu dan keinginannya atas yang demikian dan pembahasan daripadanya lebih kuat, dan keinginannya atas yang demikian itu lebih baik, karena kelezatan pada yang demikian itu lebih besar. Kita dipadahkan orang, ujar orang si pulan itu tahunya rahasia-rahasia petani. Nah, lezat tuh si pulan tuh mendengar tuh, dipadahkan tahu rahasia petani. Padahal orang pulang, maka si pulan tuh ujar orang tahu juga rahasia-rahasia bupati, makin lezat laginya. Padahal orang pulang tuh tahu juga rahasia-rahasia menteri, makin lezat laginya. Padahal orang pulang tuh tahunya rahasia-rahasia presiden, makin lezat lagi. Mbah itu pulang jadinya si pulan itu tahu tentang rahasia-rahasia ketuhanan, nah, makin lezat lagi. Nah, jadi disitulah artinya mengenal Allah paling lezat sesuatu. Nah, jangan disamakan lezatnya makan daging, makan sate lain itu. Karena lain tabiatnya. Dengan ini jelas bahwa makrifat yang paling lezat adalah yang paling mulia daripadanya. Itu makrifat yang paling lezat. Makin mulia yang diketahui, makin lezat. Kadar kemuliaannya menurut kadar kemuliaan ilmu yang telah diketahuinya. Jikalau dalam ilmu yang diketahui itu ada yang lebih agung, lebih sempurna, lebih mulia dan lebih besar, maka mengetahuinya itu sudah pasti menjadi ilmu yang paling lezat, paling mulia dan paling baik. Dan kiranya saya dapat mengetahui, ujar Imam Ghazali, adakah pada alam yang wujud ini sesuatu yang lebih agung, lebih tinggi, lebih mulia, lebih sempurna dan lebih besar daripada pencipta segala sesuatu seluruhnya, dan yang menyempurnakannya, yang menghiasinya, yang mengadakannya, yang mengembalikannya, pengaturnya dan penyusunnya, kadada selain daripada Allah. Dan adakah tergambar apa yang ada pada keharibaan raja dan kesempurnaan, ketampanan, kebagusan dan keagungan yang melebihi keagungan dan hadrat ketuhanan, yang tidak bisa meliputi dengan dasar-dasar kebesaran dan keajaiban hal ihwalnya oleh penyipatan orang-orang yang menyifatkan. Bagaimana hebatnya, indahnya kerajaan dunia masih bisa dijelaskan dengan lisan kita. Tapi kalau bagaimana indahnya, hebatnya hadratullah, itu kada akan bisa disifatkan, dijelaskan oleh siapa jua pun selain Allah. Nah, maka jikalau kamu tidak ragu-ragu lagi pada yang demikian, maka tidak semestinya kamu ragu-ragu untuk mengetahui pada rahasia-rahasia ketuhanan dan mengetahui tentang teraturnya urusan-urusan ketuhanan yang meliputi dengan setiap yang mewujud. Kalau sudah tahu kita bahwa kelezatan yang paling lezat itu adalah ilmu tentang Allah, kelezatan yang paling tinggi adalah tentang ma'rifatullah, maka hendaknya kita berusaha untuk mengetahui yang demikian itu. Pengetahuan yang paling lezat, paling baik, paling dirindukan, dan pengetahuan yang paling patut bagi apa yang dirasakan oleh diri ketika menyipati akan kesempurnaan dan keelokan, dan yang paling patut bagi apa yang menjadi besarnya kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan. Paling besar kebahagiaan kita, paling besar kesenangan kita kalau kita dikatakan makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu.